Ya, jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala bentuk berkat-Mu bagi kami hari lepas hari, dan pada hari ini kembali kami diingatkan melalui firman-Mu, dan kiranya Engkau memberikan hikmat pada kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Tuhan juga berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini akan tersampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 12, ayat 13 sampai 21. Lukas pasal 13 ayat 12 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Suatu hari ada seorang perempuan tua yang meninggal dan rohnya ini dibawa oleh para malaikat di hadapan Tuhan. Di sana Tuhan memeriksa catatan kehidupannya dari perempuan tua itu, dan Tuhan melihat ada satu tindakan cinta kasih yang sangat besar, yakni tergambar dari sebuah lobak. Jadi pada saat itu perempuan tua memberikan lobak kepada pengemis tua yang sedang kelaparan. Nah, karena begitu besar kekuatan cinta kasih itu, akhirnya Tuhan menghadirkan lobak ke hadapan perempuan tua itu. Dan ketika perempuan tua itu memegang lobak itu, ternyata lobak itu merupakan sarana untuk naik ke surga. Dan ketika memegang lobak itu, lobak lama-kelamaan naik membawa perempuan tua itu. Nah, tiba-tiba datanglah pengemis tua yang diberikan lobak oleh perempuan tua tadi, memegang pakaian perempuan tua sehingga ikut berangkat ke surga. Lalu ada lagi seorang pria muda yang memegang pakaian dari pengemis tua. Lalu juga ada lagi seorang anak kecil yang tiba-tiba datang memegang pakaian pria muda tadi, sehingga lama-kelamaan banyak sekali rombongan yang ada di bawah perempuan tua tadi. Anehnya adalah perempuan tua itu tidak merasakan beban meskipun ia membawa banyak sekali orang yang ada di bawahnya. Lalu terbesit di pikirannya dari perempuan tua itu, ia ingin melihat dunia terakhir kalinya
Sehingga perempuan tua itu menengok ke bawah dan ia terkejut. Ternyata banyak sekali orang yang ada di bawahnya. Perempuan tua itu berpikir jika rombongan yang ada di bawah itu ingin merebut lobak yang dipegangnya. Sehingga perempuan tua itu marah dengan melambaikan kedua tangannya sambil berkata, "Hei, pergi kalian semua. Lobak ini adalah kepunyaanku." Nah, karena tanpa sadar melepaskan pegangan dari lobak itu, akhirnya perempuan tua itu jatuh bersama rombongan-rombongan yang ada di bawahnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kisah cerita pendek tadi berjudul Lobak Itu Kepunyaanku. Merupakan cerita pendek karya Anthony de Mello. Saya sering memakai ilustrasi-ilustrasi tersebut untuk renungan. Jika saudara-saudara tertarik, saudara-saudara bisa membacanya di buku yang berjudul Doa Sang Katak. Nah, saudara-saudara kasih, ilustrasi di atas itu titik permasalahannya sama dengan bacaan Injil kita pada hari ini, yakni dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Dalam perikop ini merupakan bagian pengajaran Yesus kepada para murid untuk bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan datang, dan salah satunya adalah tentang harta, yakni tentang keserakahan dan ketamakan. Yesus di sini mencoba untuk mengubah pandangan para murid terkait harta. Ia menggunakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Keserakahan di sini digambarkan pada seorang tuan tanah yang diberkati dengan panennya yang sangat banyak sehingga melampaui daya tampung lumbung-lumbungnya. Kalau kita melihat dengan teliti di bacaan kita, kata aku dan ku itu diulang sebanyak 13 kali. Nah, hal ini menggambarkan bahwa betapa egoisnya dari orang tuan tanah tadi. Ia hanya memikirkan hartanya untuk dirinya sendiri. Ia menyangka jika kenikmatan hidupnya ini dapat dijamin oleh hartanya yang sangat banyak bagi dirinya sendiri. Maka di sini Yesus menyebutnya sebagai orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang menghimpun hartanya untuk dirinya sendiri, tapi malahan tidak kaya di hadapan Allah. Dan Yesus juga melihat bahwa keserakahan ini dapat memberikan dampak yang buruk bagi diri seseorang dan bahkan bagi komunitasnya pada saat itu, yakni para murid-muridnya. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita kembali kepada teks, bukankah nasihat Yesus ini juga sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini? Kita diperhadapkan dengan perkembangan yang sangat-sangat cepat, di mana modernitas ini hidup di sekeliling kita. Kita dapat melihat barang-barang yang mungkin bagi kita menarik, barang-barang mewah yang ada di luar sana. Nah, setidaknya ada dua tipe manusia dalam menjalani hidup. Yang pertama adalah mereka yang menjalani hidup dengan pola berkecukupan, dan yang kedua tentunya yang sebaliknya, mereka yang menjalani hidup dengan pola tidak berkecukupan. Dan biasanya bagi mereka yang menjalani pola hidup tidak berkecukupan, kehidupannya akan dikuasai atau disetir oleh harta-harta duniawi. Mereka mungkin tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Dan mereka biasanya akan jatuh dalam budaya yang disebut budaya konsumtif. Nah, budaya konsumtif di sini merupakan budaya yang menganggap bahwa benda-benda mewah atau benda-benda yang menarik ini sebagai skala atau capaian kebahagiaan dalam diri seseorang. Dan pemahaman seperti ini biasanya dapat menyebabkan bagi mereka yang sudah bekerja, di mana hasil pekerjaan yang mereka dapat tidak lagi ditunjukkan sebagai sebuah ucapan atau ucapan syukur kepada Allah,
namun untuk mencapai tindakan-tindakan konsumtif yang berujung kepada kesenangan belaka. Nah, tentu saudara-saudara tidak hanya berhenti di sini saja, namun budaya ini juga bisa membuat seseorang jatuh ke dalam sikap individualistik, dalam artian mereka mencari cara apapun demi mewujudkan kesenangan yang ingin dicapainya. Lalu pertanyaannya adalah langkah konkret apa yang dapat kita lakukan atau kita terapkan untuk menghindari budaya konsumtif ini yang merupakan bentuk keserakahan atau ketamakan. Langkah konkret yang bisa kita terapkan atau jalankan adalah melalui spiritualitas keugaharian. Ugahari atau keugaharian bisa kita sebut dengan atau kita kenal dengan kesederhanaan. Nah, ugahari di sini mengandaikan hidup berkecukupan yang dimiliki tanpa menghambur-hamburkan sesuatu. Lebih ke arah bagaimana kita mengendalikan diri terhadap hal-hal yang ada di luar kita. Nah, dalam hal ini adalah harta. Harta bisa berupa benda, bisa berupa barang, dan lain sebagainya. Jika kita lihat lebih dalam, pemaknaan tentang ugahari ini merupakan suatu bentuk kebijaksanaan hidup ketika kita menjalani kehidupan kita masing-masing untuk mau mengendalikan diri dan berbagi kepada sesama kita sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk perayaan atas hidup kita yang merupakan sebuah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada ciptaannya. Spiritualitas keugaharian sendiri juga melekat dalam laku praktik hidup Yesus, dan Yesus ajarkan. Kita dapat melihatnya dalam doa Bapa Kami. Ia mengajarkan kita dalam penggalan kalimat doa Bapa Kami, berilah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa spiritualitas keugaharian ini juga berada dalam inti ajaran Yesus. Pengenalan diri melalui spiritualitas keugaharian ini memampukan kita untuk mencermati setiap tindakan yang kita lakukan, serta menuntun kita untuk bertindak lebih bijaksana dalam melihat realitas kehidupan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, keseimbangan dalam hidup dapat terjadi ketika kita menjalaninya dengan melakukan hidup berlandaskan spiritualitas keugaharian. Dalam perikop bacaan kita pada hari ini, bukan berarti setiap kita tidak boleh memiliki harta. Yesus di sini tidak melarang kita untuk memiliki harta. Namun, di sini Yesus melarang keras kepada kita untuk tidak jatuh dalam keserakahan atau ketamakan karena harta. Sama halnya dengan ilustrasi di atas. Lobak di sini merupakan gambaran dari harta. Dan keserakahan atau ketamakan itu hadir dalam perasaan individualistik yang ada dalam diri perempuan tua ketika ia memarahi rombongan orang-orang yang ada di bawahnya dan memaksakan harta atau lobak itu dimiliki bagi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara kasih, untuk menutup permenungan kita pada hari ini, saya juga akan mengisahkan ilustrasi yang cukup menarik, yang cerita pendek dari Morgan Housel dalam bukunya yang berjudul Psychology of Money. Jadi suatu hari ada pesta besar yang sangat diadakan oleh seorang miliarder di suatu daerah, dan di sana juga datang seorang penulis novel terbesar juga di daerah tersebut bernama Joseph Heller. Ketika sedang menikmati pesta tersebut, Joseph Heller didatangi oleh temannya, dan temannya ini berkata, "Wah, yang mengadakan pesta ini sangat kaya sekali. Bahkan kalau dipikir-pikir, kekayaannya ini melebihi dari kekayaanmu, walaupun kamu adalah penulis novel terbesar di daerah ini." Lalu Joseph Heller ini menjawab dengan santai kepada temannya, "Ya, mungkin dia seorang miliarder, mungkin kekayaannya lebih daripada kekayaanku. Tapi satu yang tidak dia punya, yakni
rasa cukup. Amin.